Perintah Kaisar Naga. Bab 1951 sampai dengan 1960. Audiobook Novel Silat. Episode 196. Yoka, tutup mulutmu. Melihat ini, Kuito segera menegur Yoka. Dia tahu kali ini bukan waktunya untuk melampiaskan amarahnya. Jika mereka bertarung sekarang, keluarga sekte lainnya akan senang. Mengapa begitu banyak keluarga sekte berkumpul di Pulau Penglai ini, tetapi tidak ada konflik? Mereka semua menyimpan kekuatan mereka dan tidak akan bertarung untuk hal-hal yang tidak perlu. Ketika Yoka mengatakan ini, wajah Walter langsung menjadi marah, dan matanya tajam. Yoka, aku akan memberitahumu sesuatu. Saat dia mengatakan itu, Walter hendak melemparkan tinjunya ke Yoka. Tapi Kuito menghentikannya. Kakak Jiang, tidak perlu marah, anak Yoka ini berbicara seperti ini, cuma kentut. Kuito mengatakan itu, jadi Yoka tidak berani marah. Kakak Jiang, lupakan saja, Dev berbicara saat ini, dan Walter mengertakkan gigi dan mundur 2 langkah. Ketika Kuito melihat ini, Walter benar-benar mendengarkan Dev, jadi dia memandang Dev dan berkata, Tuan Chen, saya yakin Anda datang ke Pulau Penglai dan Anda tahu apa yang akan terjadi di sini, jadi saya menyarankan agar saya harap kamu bisa memikirkannya. Selama kita bersatu, siapa yang tidak berani mengikuti sekte lain? Saat energi spiritual pulih, kita bisa ditugaskan ke wilayah itu. Lebih baik daripada dimusnahkan oleh sekte dan keluarga lain, kan? Setelah mendengar kata-kata Kuito, Dev tersenyum ringan. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku lebih suka menyendiri, jadi maafkan aku. Niat Dev sudah jelas, dia tidak akan membentuk aliansi dengan Kuito dan yang lainnya. Mendengar ini, Kuito sedikit mengernyit, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan menolak begitu cepat. Tepat ketika Kuito hendak mengatakan sesuatu, Yoka berbicara lagi, Dev, menurutmu siapa dirimu? Jangan berpikir bahwa kamu nomor 1 di dunia, dan kamu bahkan tidak melihat orang-orang ini dari Pulau Penglai, berapa banyak Wuhou Agung. Hanya bergantung pada dirimu sendiri, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Apakah aku akan mati atau tidak sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Dev memandang Yoka dengan dingin, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Melihat mata Dev, Yoka menjadi takut untuk berbicara sejenak. Melihat ini, Kuito hanya bisa menatap Walter dan berkata, Kakak Jiang, lalu bagaimana denganmu? Walter berkata tanpa ragu, tentu saja saya mengikuti Tuan Chen, jadi tidak perlu bertanya. Kakak Jiang, saya harap Anda akan memikirkannya lagi, meskipun Dev sekarang. Oke, itu saja. Kami akan pergi jika tidak ada yang bisa dilakukan. Sebelum Kuito selesai berbicara, Walter memotongnya. Wajah Kuito menjadi dingin, lalu berkata dengan dingin, Saudara Jiang, di Pulau Penglai ini, jika kamu bukan teman, maka kamu adalah musuh. Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Begitu juga saya. Walter berkata dengan ringan. Kakak Jiang, ayo pergi. Dev memanggil Walter untuk pergi. Dan Kuito melihat punggung mereka berdua, dan giginya bergetar. Bah, apa-apaan ini, Walter itu idiot. Yoka memarahi, dan kemudian berkata kepada Kuito, Kakak Kuito, Walter itu idiot, kita tidak perlu peduli padanya. Bahkan jika kami bertiga bekerja sama, di sini pulau ini kita tak terkalahkan. Kuito tidak menanggapi, tetapi berbalik dan pergi. Di sisi lain, Dev mengikuti Walter untuk menemukan kedai minuman, memesan beberapa hidangan, memesan sebotol anggur, dan mulai minum. Kakak Jiang, apakah kamu tahu mengapa aku tidak membentuk aliansi dengan mereka? Sambil minum, Dev bertanya pada Walter. Walter menggelengkan kepalanya, lalu berkata, dengan kekuatan Tuan Chen, Anda tidak perlu membentuk aliansi. Saya khawatir pulau ini Anda tak terkalahkan. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung tertawa, hahaha. Saudara Jiang juga telah belajar cara menyanjung. Alasan mengapa saya tidak ingin membentuk aliansi adalah karena mereka semua menantikan pemulihan energi spiritual, tetapi saya ingin menghancurkan pemulihan energi spiritual. Jika pemulihan spiritual benar-benar dimulai, pembantaian akan menyebar dari Pulau Penglai ke seluruh dunia. Pada saat itu, semua orang akan musnah, dan semua keluarga di dunia persilatan akan menjadi budak. Saya percaya Saudara Jiang harus mengetahui kekuatan keluarga sekte di dunia rahasia, kan?
Apakah itu sebanding dengan dunia seni bela diri di dunia sekuler? Kata-kata Dev membuat Walter tertegun dan berpikir keras. Jika aura pulih dan keluarga sekte di alam rahasia kembali ke dunia sekuler, maka tidak akan ada hubungannya dengan keluarga ini di dunia seni bela diri. Pada saat itu, mereka semua dapat direduksi menjadi keluarga afiliasi dan hidup sekeras mungkin. Selain itu, untuk memperebutkan sumber daya, keluarga besar akan bertarung tanpa batas. Lagi pula, tidak ada aturan yang dapat menahan keluarga sekte ini. Pada saat itu, seluruh dunia akan kacau balau, dan orang biasa bahkan mungkin lebih buruk dari semut. Tuan Chen, bagaimana rencana Anda untuk mencegah pemulihan energi spiritual? Walter bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev sedikit mengernyit, lalu menghela nafas dan berkata, "Aku belum menemukan jawabannya, jadi aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu." Saat Dev sedang minum dan mengobrol dengan Walter, seorang pria berusia 20-an dan mengenakan pakaian santai masuk, diikuti oleh 4 tuan. Sekilas, dia adalah putra dari keluarga sekte, tetapi pihak lain melirik ke kedai minuman, lalu menemukan sudut dan duduk. Dev sedikit mengernyit, lalu dengan hati-hati menilai pemuda itu. Melihat ekspresi Dev, Walter bertanya, "Tuan Chen, apakah Anda mengenal orang itu?" Dev menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, tapi saya merasa aura orang ini sangat aneh. Meskipun dia sengaja menekan auranya, saya pikir kekuatannya mungkin lebih tinggi dari Wu Hou, setidaknya di puncak Wu Hou Agung." Ketika Walter mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemuda itu lagi, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Saya pikir tidak ada yang istimewa tentang dia. Ada banyak tuan muda seperti dia di Pulau Penglai sekarang, dan mereka bisa mencapai usia Wu Hou Agung pada usia ini, atau bahkan Wu Sheng, kan? Tuan Chen adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Dia belum mencapai puncak Wu Hou Agung. Bagaimana orang bisa melampaui Anda?" "Dia bukan seorang seniman bela diri," kata Dev datar. "Bukan seorang seniman bela diri?" Walter terkejut, mungkinkah dia seorang kultivator abadi? Apakah dia berasal dari dunia rahasia? Dev tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak yakin apakah pihak lain berasal dari alam rahasia, tetapi di dunia sekuler, selain kultivator jahat yang dimiliki oleh jiwa aliansi seni bela diri, ada juga beberapa kultivator abadi. Dev bertemu, "Saya telah melihat seorang kultivator berkekuatan tinggi. Lagi pula, hukum langit dan bumi bukan untuk menggoda. Pembudidaya abadi akan ditekan oleh hukum langit dan bumi di dunia sekuler, dan tidak mungkin kekuatan mereka tumbuh ke tingkat yang sangat tinggi. Tetapi jika dikatakan berasal dari alam rahasia, maka seseorang harus menanggung kekuatan hukum ini, rela ditekan dan mandek, atau bahkan mundur. Siapa yang akan melakukan itu? Karena itu, mereka yang berada di alam rahasia tidak akan memasuki dunia sekuler dengan santai, jika tidak, dunia sekuler akan kacau balau." Ketika Dev memperhatikan pemuda itu dengan hati-hati, pemuda itu juga tiba-tiba menatap Dev, mata mereka bertemu, tetapi mereka mengalihkan pandangan pada saat yang sama. Dev dapat yakin bahwa pria di depannya sangat kuat, dan pemuda itu juga sedikit mengernyit. "Tuan Lu." Saat ini, seorang pengikut di sampingnya hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melotot tajam. Pemuda ini adalah Casey Lu. Agar tidak menarik perhatian, Casey tidak membawa banyak orang bersamanya, dan dia sengaja menyembunyikan auranya. Tapi dia tidak menyangka akan ditatap oleh Dev untuk waktu yang lama begitu dia memasuki pintu. Casey juga merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dalam tubuh Dev, yang unik bagi para pembudidaya abadi, jadi dia dapat yakin bahwa Dev adalah seorang pembudidaya abadi. Dan Dev sekarang adalah kekuatan dari alam transformasi ke-8, yaitu peringkat ke-8 Wu Hou Agung. Kekuatan seperti itu jarang terjadi di dunia sekuler. Anda harus tahu bahwa hukum langit dan bumi di dunia sekuler sangat ditekan, jika Anda ingin mempraktikkan Taoisme di dunia sekuler, itu bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Dengan cara ini, Dev dan Casey memiliki pikiran mereka sendiri dan mengamati satu sama lain secara diam-diam, tetapi segera, mata mereka berdua tertarik oleh 5 orang berjubah hitam yang datang tiba-tiba. Ketika Dev dan Walter melihat 5 pria berjubah hitam masuk, ekspresi mereka menjadi dingin dan mereka menjadi gugup. Kelima pria berjubah hitam ini tidak lain adalah Zeke dengan 4 pria berjubah emas hitam.
Setelah melihat Dev, Zeke juga sedikit terkejut. Dev, kita benar-benar memiliki jalan yang sempit satu sama lain. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Zeke berkata kepada Dev dengan senyum muram di wajahnya. Zeke, tuan muda agung dari keluarga Ning di ibu kota, sekarang direduksi menjadi anjing untuk orang lain, dan tubuh yang rela untuk dirasuki oleh jiwa yang rusak. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu? Dev mencibir. Dev, ini semua salahmu karena aku seperti ini sekarang, dan aku pasti akan membunuhmu. Zeke sangat marah, dan kemudian melambaikan tangannya. 4 jubah hitam dan emas mengelilingi Dev. Merasakan nafas dari 4 jubah emas hitam, Dev terlihat sedikit jelek, dan kemudian berkata, Zeke, permusuhan di antara kita berdua, saya harap Anda tidak melibatkan orang lain, hadapi saja saya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berkata kepada Walter, Saudara Jiang, kamu kembali dulu, dan kemudian aku akan pergi kepadamu setelah aku menangani masalah ini di sini. Dev tahu bahwa bahkan jika dia dan Walter bersama, mereka akan menjadi lawan dari 4 jubah emas hitam. Bagaimanapun, semua lawan adalah Wu Sheng. Tuan Chen, saya tidak akan pergi. Saya akan bertarung dengan Anda sampai akhir. Walter berkata tanpa rasa takut. Tergantung kalian berdua, butuh beberapa menit untuk membunuhmu. Dev, bahkan jika kamu telah meningkatkan kekuatanmu dan menjadi lebih kuat, bisakah kamu bertarung melawan 4 jubah emas hitam? Mereka semua adalah Wu Sheng. Jika kamu dengan patuh menyerah dan ditangkap, aku akan menyelamatkanmu dari kematianmu. Zeke berkata dengan wajah penuh penghinaan. Beberapa hari yang lalu, Dev menyerap banyak kekuatan, jadi Zeke dan yang lainnya telah berkultivasi, dan sekarang mereka pada dasarnya telah pulih. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Dev lagi di Pulau Penglai. Zeke tidak bisa menelan nafas ini sama sekali, jadi sekarang dia bertemu Dev, dia ingin balas dendam. Zeke, bahkan jika kamu memiliki jiwa di tubuhmu, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu melakukan lebih dari 10 gerakan. Apakah kamu berani bertarung denganku? Dev mulai memprovokasi Zeke. Lagi pula, menghadapi 4 jubah emas hitam, Dev dan Walter memang lebih sulit. Dev, jangan gunakan taktik agresif denganku, apakah menurutmu aku akan termakan oleh trikmu? Karena kamu tidak ingin tertangkap tanpa perlawanan, aku hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu menundukkan kepala. Seperti yang dikatakan Zeke, dia akan membiarkan 4 jubah emas hitam melakukannya. Tetapi pada saat ini, Casey di sudut memiliki ekspresi yang sangat bermartabat. Dia tidak tahu bahwa di dunia sekuler ini, para pembudidaya iblis memiliki kekuatan yang begitu tinggi, dan bahkan mencapai tingkat Wu Sheng, yang disebut dengan kondisi tertekan. Casey awalnya berpikir bahwa dia telah keluar dari alam rahasia dengan kekuatan hukum langit dan bumi, meskipun dia bukan salah satu yang terbaik di dunia sekuler. Tetapi jika dia ingin menghancurkan sebuah keluarga, dia pasti bisa melakukannya. Tapi sekarang melihat para pembudidaya iblis ini begitu kuat, Casey merasa sedikit takut di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, karena takut Zeke dan yang lainnya akan mengetahui keberadaannya. Pada saat ini, aura Dev mulai melonjak, dan aura menakutkan yang keluar menyebabkan banyak orang di sekitar melarikan diri dengan panik. Merasakan aura menakutkan di tubuh Dev, Casey sedikit terkejut di matanya. Mungkinkah dunia sekuler sudah memiliki tempat di mana energi spiritual dapat pulih? Mengapa orang-orang ini tidak ditindas oleh hukum langit dan bumi? Apakah dia juga keluar dari tempat rahasia? Casey tidak mengerti bagaimana Dev berkultivasi. Dia mulai bertanya-tanya apakah Dev, seperti dirinya, baru saja keluar dari dunia rahasia. Jangan memulai konflik sekarang, apakah kamu sudah lupa untuk apa kamu di sini? Pada saat ini, jiwa dalam tubuh Zeke meraung ke arah Zeke dengan penuh amarah. Setelah Zeke mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan membuat 4 jubah emas hitam mundur. Kemudian dia menatap Dev dengan dingin dan berkata, Dev, kamu tunggu aku, dan aku akan mengurusmu setelah masalah ini diselesaikan. Setelah berbicara, Zeke mengambil jubah emas hitam dan pergi. Setelah Zeke berjalan kembali, Dev menghela nafas lega. Menghadapi 4 jubah emas hitam sendirian, dia masih di bawah tekanan. Terakhir kali, jika orang-orang ini tidak serakah dan bersikeras untuk menyerap kekuatan spiritual di tubuh Dev, tetapi hasilnya menjadi bumerang,
Dev mungkin sudah lama tertangkap oleh mereka. Tuan Chen, ayo pergi juga. Walter juga berkeringat dingin saat ini. Dev mengangguk dan mengikuti Walter pergi, sementara Casey duduk diam dengan ekspresi rumit di matanya. Tuan muda, kekuatan para pembudidaya iblis tadi mungkin tidak kalah dengan milikmu, apa yang harus kita lakukan? Seorang pengikut bertanya pada Casey. Casey tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika kekuatannya ditekan dan dipenjarakan oleh hukum langit dan bumi, dia pasti akan menjadi pemimpin di dunia sekuler, jadi dia bisa menanganinya dengan santai. Tapi sekarang dia muncul begitu saja, dan bertemu dengan 4 jubah emas hitam dari aliansi seni bela diri dengan kekuatan Wusheng. Pukulan semacam ini tidak kecil bagi Casey. Para pembudidaya iblis ini pasti juga keluar dari alam rahasia. Mengapa saya merasa bahwa kekuatannya sama sekali tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi? Pengikut lain penuh dengan keraguan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ada jiwa yang hidup di dalam tubuh para pembudidaya iblis ini? Dengan kata lain, tubuh orang-orang ini hanyalah pejuang di dunia sekuler, dan jiwa di dalam tubuh mereka adalah para pembudidaya iblis yang sebenarnya. Hukum langit dan bumi tidak menekan jiwa, dan para pembudidaya iblis ini memanfaatkan celah ini, sehingga mereka dapat berjalan dengan santai di dunia sekuler. Casey menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Tapi pemuda tadi sepertinya bukan kultivator iblis, tapi auranya tidak lemah. Rombongan melanjutkan. Orang itu mungkin juga putra dari dunia rahasia. Casey sangat tertarik dengan identitas Dev saat ini, dan ingin tahu apakah Dev keluar dari dunia rahasia. Tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya pengikut itu. Awalnya saya pikir itu bisa ditangani, tetapi sekarang tampaknya tempat ini benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan ada begitu banyak tuan. Sembunyikan kekuatanmu, tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan jangan pernah melakukan apapun kecuali benar-benar diperlukan. Setelah Casey selesai berbicara, dia mulai makan sendiri. Dev mengikuti Walter kembali ke istana. Pada saat ini, kulit Dev tidak terlalu bagus, dan dia khawatir, situasi di Pulau Penglai kali ini juga melebihi ekspektasinya. Dia juga tidak menyangka akan ada begitu banyak orang dan begitu banyak master yang memasuki Pulau Penglai. Selain jubah emas hitam dari aliansi seni bela diri, akan ada Wusheng lainnya yang muncul. Dengan cara ini, akan sangat sulit bagi Dev untuk menghentikan pemulihan energi spiritual. Kakak Dev. Saat Dev kembali ke istana, dia melihat Hayden memimpin seseorang. Hayden, kenapa kamu di sini? Kata Dev dengan wajah terkejut. Bukan hanya aku, Patriark G juga ada di sini. Neil mengirim seseorang ke ibu kota untuk mencarimu. Kamu tidak ada di sana saat itu, jadi aku membawa orang ke sini. Patriark G juga membawa anggota keluarga G ke sini. Dengan mengatakan itu, Ferdinand G keluar dengan sekelompok orang. Di antara mereka, Josephine G dan Yaiko G juga ada di sini. Tuan Chen. Ferdinand G maju dan menyapa Dev. Setelah Walter melihat Ferdinand, dia buru-buru berteriak dengan hormat, "Halo, Paman G." Ferdinand sedikit mengangguk, sebagai salam. Patriark G, kenapa kamu juga ada di sini? Dev sangat terkejut, mengapa Ferdinand membawa orang ke sini, dan dengan kemampuan Ferdinand, bahkan jika dia datang, itu mungkin umpan meriam, lagi pula, semua ahli berkumpul di pulau saat ini. Tuan Chen, semua keluarga besar di alam rahasia telah mengirim orang ke Pulau Penglai, dan keluarga GE kami tidak terkecuali. Tetua klan berkata, mari kita lakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Chen. Selama energi spiritual pulih dan kita mengendalikan Pulau Penglai, maka keluarga GE kita dapat memimpin. Ferdinand mengikuti Dev tanpa malu-malu. Begitu Dev mendengarnya, dia tahu bahwa Cakra G tahu bahwa Pulau Penglai akan memulihkan energi spiritualnya, dan dia juga ingin menduduki Pulau Penglai. Justru setiap keluarga memiliki ide seperti itu, jadi pertempuran berdarah pasti akan terjadi. Yang harus dilakukan Dev adalah menghentikan pertempuran berdarah ini. Patriark G, sejujurnya, aku datang ke Pulau Penglai kali ini bukan untuk menduduki Pulau Penglai, tetapi untuk menemukan cara untuk mencegah terjadinya pemulihan energi spiritual. Dev mengikuti Ferdinand dengan lugas.
Ketika Ferdinand mendengar ini, dia tampak sangat terkejut, tetapi dia tahu bahwa kata-kata Dev adalah perintah, dan yang bisa dia lakukan hanyalah mematuhinya. Keluarga Gie kami mengikuti pengaturan Tuan Chen. Ferdinand tidak menanyakan alasannya, tetapi berkata secara langsung dan tegas. Waktu berlalu cepat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev dan yang lainnya telah datang ke Pulau Penglai selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari terakhir, Pulau Penglai ternyata sepi, kecuali orang-orang yang mendarat di pulau itu satu demi satu di awal, sangat sedikit orang yang mendarat di pulau itu pada akhirnya. Di sebuah hotel, Zeke berdiri di luar jendela, melihat ke seluruh Pulau Penglai, dan berkata perlahan. Senior, apakah sudah hampir waktunya? Ya. Sudah waktunya, ayo turun dan aktifkan susunan pelindung gunung. Kata jiwa dalam tubuh Zeke. Zeke mengangguk, dan dengan cepat memanggil 2 jubah emas hitam ke bukit di tengah Pulau Penglai. Tidak lama kemudian, seluruh Pulau Penglai mulai bergetar sedikit, seperti gempa bumi. Dan bukit-bukit di tengah Pulau Penglai mulai berkelap-kelip dengan semburan cahaya. Perubahan mendadak ini langsung menarik perhatian semua orang. Berdiri di titik tertinggi istana, Dev memandangi bukit yang bersinar di tengah, mengerutkan kening. Tuan Chen, begitu kami datang, kami mendengar ada relik di sana, tetapi tidak ada yang menemukannya. Sekarang, apakah roh pulih dan relik muncul? Melihat bukit-bukit bercahaya di kejauhan, Walter bertanya dengan penuh semangat. Dev tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak tahu apakah reruntuhan akan segera muncul, tetapi bukit di depannya tiba-tiba bersinar. Itu sama sekali bukan penglihatan, tetapi aktivasi formasi berskala besar. Meski jarak mereka sangat jauh, Dev bisa merasakan aura menakutkan dari aktivasi formasi. Banyak orang mulai bergegas menuju bukit tengah, semua orang takut tertinggal. Saudara Chen, ada runtuhan di Pulau Penglai. Mereka semua mengatakan bahwa ada altar di reruntuhan. Karena altar inilah energi spiritual dapat dihidupkan kembali. Dan ada orang yang mengatakan bahwa siapapun yang dapat naik ke altar terlebih dahulu akan dapat menarik fenomena langit dan hidup selamanya. Hayden menemukan Dev dengan kehabisan napas, dan berkata dengan terengah-engah. Sepertinya dia telah menanyakan banyak hal di luar. Pada awalnya, Hayden mengatakan pada Dev ada penglihatan, karena pemulihan energi spiritual tidak akan pernah memilih Pulau Penglai tanpa alasan, dan sebagai penguasa satu generasi, iblis darah tidak akan menjebak tubuhnya di Pulau Penglai untuk menunggu kebangkitan. Pulau Penglai ini pasti memiliki rahasia yang tidak mereka ketahui, namun keabadian yang disebutkan kemudian jelas tidak masuk akal. Tuan Chen, mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Meskipun Dev tidak mempercayainya, Walter di samping sangat bersemangat, tentu saja, dia harus melihat hal semacam ini. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, Anda harus melihatnya untuk mengetahuinya. Ayo. Dev mengangguk. Ketika Dev tiba dengan orang-orangnya, dia menemukan bahwa bukit itu sudah dikelilingi oleh orang-orang, dan sebuah gerbang batu kuno terungkap tidak jauh dari sana. Semua orang memandangi gerbang batu dengan mata emas, seolah-olah akan ada kekayaan yang tak ada habisnya setelah gerbang batu. Kuito dan yang lainnya membawa bawahan mereka dan berdiri di depan. Dan di depan Kuito dan yang lainnya, ada lebih dari selusin orang terbaring berantakan, semuanya sepertinya kehabisan napas. Bagaimana ini? Walter memandangi mereka yang jatuh ke tanah dan mati, dan bertanya dengan curiga. Wajah Kuito sangat jelek, dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yoka tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Sialan, sebenarnya ada formasi besar yang melindungi gunung di sini, yang menyebabkan kita kehilangan begitu banyak orang. Ketika Walter mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa orang-orang di depannya ini adalah milik Kuito dan keluarga lainnya. Mereka sepertinya ingin masuk ke dalam terlebih dahulu, jadi mereka tidak menyelidiki, dan mereka dipenggal oleh formasi. Justru karena Kuito dan yang lainnya tidak ada seorang pun di belakang yang berani bertindak gegabah. Dengan formasi yang begitu kuat, tidak ada yang mau bercanda dengan hidupnya sendiri. Untuk sesaat, ribuan orang ada di sini, dan mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tidak ada yang mau menghancurkan formasi dengan tangan mereka. Lagi pula, dibutuhkan banyak kekuatan untuk memecahkan formasi, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa, jadi akan lebih murah untuk orang lain.
Jadi orang-orang ini menyaksikan tanpa daya, dan tidak ada yang melangkah maju untuk merusak formasi, dan sekarang mereka semua malu. Semua orang saling menatap, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya napas berat semua orang. Di sekitar bukit di depan Anda, akan ada kilatan cahaya terus-menerus. Ini adalah susunan perlindungan gunung dari bukit ini, dan Anda hanya dapat masuk jika Anda merusak susunannya. Dilindungi oleh formasi sebesar itu, semua orang percaya bahwa pasti ada banyak hal baik di reruntuhan ini. Sementara semua orang menunggu dengan tenang tanpa bergerak, Dev melihat sekeliling, dia ingin menemukan Zeke dan yang lainnya, serta Casey yang dia lihat di bar. Karena menurut Dev, orang-orang ini akan menjadi ancaman besar baginya. Sangat disayangkan Dev tidak menemukannya setelah melihat-lihat, mungkin orang-orang ini tidak datang, atau mereka bersembunyi di sudut. Senior, karena kami ingin semua orang ini memasuki ranah rahasia palsu ini, mengapa kami masih membuat formasi yang begitu kuat di luar, sehingga tidak ada yang berani masuk sekarang? Zeke bertanya dengan sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia ingin mengelabui orang-orang ini, tetapi membuat rintangan. Jiwa di tubuh Zeke tersenyum ringan, tahukah Anda, semakin kuat formasi luar diatur, semakin mereka menantikan apa yang ada di dalam, dan mereka akan berkerumun ketika saatnya tiba, seseorang pasti akan menghancurkan formasi ini. Tunggu saja, mereka pelan-pelan melakukannya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan tetap tidak ada yang bergerak, tidak ada yang tersisa, dan tidak ada yang bisa merusak formasi. Akhirnya, seorang lelaki tua dari keluarga yang tidak dikenal, dengan janggut di wajahnya, berjalan dengan mantap menuju bukit di depannya. Melihat seseorang bergerak, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada lelaki tua itu. Dev melihat bahwa kekuatan lelaki tua itu ada di periode akhir Wuhou Agung, dan kekuatannya tidak buruk, jadi dia tahu bahwa dia pasti yang lebih tua dari keluarga tertentu. Tuan Chen, bisakah orang ini menembus formasi? Walter menatap lelaki tua yang keluar, dan bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya, jika formasi nanti rusak, jika Anda masuk ke dalam, jangan impulsif, apalagi melakukannya, tunggu instruksi saya. Dev mengingatkan Hayden, Ferdinand dan Walter. Ketiganya mengangguk, dan sekarang mereka semua mendengarkan Dev. Pada saat ini, lelaki tua itu terkejut dan berjalan di depan formasi, dan setelah kilatan cahaya, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak keras, suaranya seperti guntur yang menggelinding. Ada embusan angin, dan kemudian kabut putih samar muncul dari tangan lelaki tua itu, dan kabut putih mulai berputar di sekitar tangan lelaki tua itu, membentuk pusaran. Tidak ada yang tahu teknik apa yang digunakan lelaki tua ini, jadi dia hanya bisa menonton dengan tenang. Merusak. Orang tua itu mengayunkan telapak tangannya, dan aura agung meledak seketika. Banyak orang mundur satu demi satu. Merasakan kekuatan yang menakutkan, semua orang merasa bahwa formasi itu akan hancur. Tetapi ketika lelaki tua itu menampar formasi dengan telapak tangannya, seluruh tubuhnya langsung terpental, dan kemudian dia jatuh dengan keras di depan orang banyak, 7 lubangnya berdarah, wajahnya pucat, dan dia terluka parah saat terjatuh. Pada saat ini, mata banyak orang terbelalak kaget, kekuatan semacam ini tidak dapat menembus formasi di depan mereka, sehingga mereka tidak memiliki harapan untuk memasuki runtuhan. Formasi ini terlalu kuat. Dengan kekuatan Wuhou Agung di periode selanjutnya, dia tidak bisa menembusnya. Walter terdiam beberapa saat. Metode formasi memperhatikan untuk mematahkan mata formasi. Mematahkan metode formasi dengan kekuatan kasar seperti ini membutuhkan kekuatan yang cukup tinggi. Dev berkata dengan datar. Jelas. Sejak awal, Dev tahu bahwa lelaki tua itu tidak dapat menembus formasi di depannya. Dengan kekuatan kasar seperti ini membutuhkan kekuatan yang cukup tinggi. Kakak Dev, bisakah kamu menerobosnya? Hayden bertanya. Dev mengangguk, saya hanya perlu 1 pedang untuk menembus formasi ini. Dev tidak membual, tapi dia sudah melihat di mana mata formasi itu, dengan kekuatannya sendiri dan pedang pembunuh naga, dia pasti bisa mematahkannya. Hanya saja Dev tidak mau membukanya, karena dia sedang menunggu. Dia tahu bahwa Zeke datang dengan 4 jubah emas hitam, dan dengan 4 jubah emas hitam, akan terlalu mudah untuk menerobos formasi bersama. Dan melihat anak muda di bar, mereka juga harus memiliki kekuatan.
Orang-orang ini masih tidak bergerak, mereka bahkan tidak melihatnya, jadi Dev tidak bertindak, mereka semua berusaha bersabar. Dev bisa menahannya, tetapi seseorang tidak tahan lagi, dan Kuito berdiri. Semuanya, Pulau Penglai yang kita datangi hari ini tidak dapat dihentikan oleh lingkaran sihir. Sekarang ketiga saudara kita telah membentuk aliansi, dan kita semua memiliki senjata suci di tangan kita. Jika ada orang lain yang mau membentuk aliansi dengan kita, kamu bisa berdiri. Akan lebih baik jika kita memiliki senjata suci di tangan, kita dapat bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Saya yakin selama kita bekerja sama, formasi ini tidak perlu ditakuti. Tapi saya akan mengatakan sesuatu yang buruk, kami merusak formasi, mereka yang tidak bekerja keras, Anda mendukung saya, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kuito melihat bahwa lingkaran sihir di luar sangat kuat, dan pasti akan ada bahaya di dalam reruntuhan, jadi dia ingin mendapatkan lebih banyak keluarga untuk membentuk aliansi dan mengendalikan situasi untuk saat ini. Hanya mengandalkan mereka bertiga, kekuatannya masih sedikit lebih lemah. Saya bersedia membentuk aliansi dengan Tuan Hong, dan saya juga memiliki senjata suci di tangan saya. Saat ini, beberapa keluarga mulai berdiri, dan sekarang mereka semua tahu bahwa jika mereka bertarung sendirian, mereka takut pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku juga. Keluarga lain memihak Kuito. Segera, lebih dari 10 keluarga memilih untuk membentuk aliansi dengan Kuito dan yang lainnya. Saat ini, Kuito dan yang lainnya telah mencapai ratusan orang, dan mereka dianggap yang paling kuat. Melihat ini, Kuito akhirnya mencibir di wajahnya, dia melirik Dev dengan provokatif, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada formasi. Semuanya, mari bekerja sama untuk memecahkan lingkaran sihir ini. Setelah Kuito selesai berbicara, dia mengeluarkan senjata suci. Yang lain juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu, dan kemudian mengerahkan kekuatan mereka bersama, berkumpul satu demi satu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang ini semua memiliki kekuatan Wuhou Agung, ditambah berkah dari beberapa senjata suci, kekuatan yang menakutkan tidak dapat dibandingkan dengan satu orang. Semua orang memperhatikan dengan seksama, dan segera setelah susunan pelindung rusak, mereka akan menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Hanya saja orang-orang Kuito telah mengepung mereka, memblokir semua orang. Meski banyak orang tidak puas, tidak ada cara lain. Ledakan. Dengan suara yang memekakan telinga, kekuatan yang terkumpul membombardir formasi itu. Di bawah hantaman ini, seluruh Pulau Penglai terguncang, dan gelombang besar juga terjadi di laut. Dapat dilihat betapa kuatnya serangan gabungan ini. Sangat disayangkan pukulan ganas seperti itu hanya meninggalkan jejak dangkal pada formasi pelindung gunung. Meskipun orang-orang ini tidak terkejut dengan formasi tersebut, mereka tidak dapat merusak formasi tersebut. Pada saat ini, semua orang tercengang, bahkan Kuito dan yang lainnya tertegun di tempat, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa dengan begitu banyak orang dan berkah dari senjata suci, mereka tidak akan dapat menembus formasi. Setelah ledakan keterkejutan, wajah Kuito menjadi sangat jelek, dan matanya ganas dan menakutkan. Senior, begitu banyak orang dan senjata suci belum bisa menembus formasi. Apakah formasinya terlalu kuat? Jika mereka benar-benar tidak bisa menembus, maka usaha kita akan sia-sia. Zeke ada di sudut, melihat bahwa Kuito dan yang lainnya tidak dapat menembus formasi dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Sekelompok sampah, apakah mereka tidak tahu bahwa untuk menghancurkan formasi, kamu perlu menemukan mata formasi? Ada begitu banyak orang, apakah ada yang bisa melihat di mana mata formasi itu? Utusan iblis di tubuh Zeke tidak menyangka bahwa di antara begitu banyak orang, tidak ada yang tahu formasinya. Pada saat ini, aura Kuito terus melambung, sehingga banyak orang tidak dapat menembus formasi, dan dia takut dia akan ditertawakan. Coba lagi. Mengatakan itu, Kuito dan yang lainnya bekerja sama untuk menyerang lagi, kali ini mereka hampir mencoba yang terbaik. Kekuatan besar membuat Pulau Penglai bergetar terus-menerus, dan bahkan lautan di kejauhan memicu gelombang besar. Tapi hasilnya tetap sama, formasinya tidak rusak sedikit pun. Setelah dua serangan ini, sebagian besar energi di tubuh Kuito dikonsumsi, dan semua orang saling memandang dengan cemas.
Jika Anda bahkan tidak dapat menembus formasi, bagaimana Anda bisa berbicara tentang memasuki reruntuhan? Tetapi semakin banyak kasusnya, semakin banyak orang berharap untuk memasuki reruntuhan, karena mereka tahu pasti ada harta karun di reruntuhan, dan bahkan desas-desus tentang keabadian mungkin benar. Pada saat ini, Zeke melihat pemandangan ini, merasa sangat cemas di dalam hatinya. Jika formasi benar-benar tidak mungkin dipatahkan, maka jebakan mereka akan sia-sia. Senior, mari kita lakukan sendiri dan menerobos formasi itu, oke? Zeke menyarankan. Dan berdiri di depan. Lagi pula, mereka mengaturnya, dan mereka mungkin membukanya sendiri. Tapi siapa tahu, jiwa membuka mulutnya dan berkata, kita tidak bisa menerobos, formasi ini dibuat oleh Yang Maha Kuasa sendiri, tapi aku hanya tidak pernah mengira formasinya akan sekuat itu. Kali ini, Zeke juga tercengang. Jika benar-benar tidak mungkin, maka mereka hanya bisa menunggu perlahan. Menghancurkan formasi, menggunakan kekuatan kasar tanpa menemukan lokasi mata formasi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kekuatanmu telah dikembangkan sedemikian rupa. Ketika Quito tampak frustrasi dan bingung, Dev keluar perlahan dan berkata sambil menciber. Dev, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan saja, mengapa harus mengatakan sesuatu yang sarkastik? Yoka sudah marah, tetapi ketika dia melihat Dev membuat komentar sarkastik, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dan Quito itu sedikit menyipitkan matanya, dan menatap Dev dengan dingin. Dev, apa maksudmu? Apakah kamu tahu di mana mata formasi itu? Tentu saja saya tahu. Dev tersenyum ringan. Berhenti menyombongkan diri, kamu tahu, kenapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu ingin mendapat untung? Yoka bertanya. Kenapa aku harus bergerak? Aku bisa melakukan apapun yang aku suka, dan apakah itu terserah padamu? Dev langsung membuat Yoka terdiam. Quito memandang Dev dengan tenang, lalu berkata, Dev, jika kamu benar-benar dapat menembus lingkaran sihir ini, aku dapat membiarkan kamu memasuki reruntuhan ini terlebih dahulu, bagaimana? Semua orang tahu bahwa orang yang memasuki reruntuhan terlebih dahulu pasti mendapat keuntungan. Tapi siapa tahu, Dev menggelengkan kepalanya, aku bisa menembus formasi, tapi aku tidak akan memasuki reruntuhan ini duluan, kamu bisa maju pertama. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Yoka mencibir dengan dingin. Dev, apakah kamu takut ada senjata tersembunyi di reruntuhan? Dev hanya tersenyum ringan dan mengabaikannya. Ini membuat Yoka semakin marah. Melihat Dev akan menghancurkan formasi sendirian, semua orang tidak dapat menahan sarkasme. Anda harus tahu bahwa Quito dan yang lainnya telah mencoba bahkan dengan senjata suci. Bagaimana Dev bisa menembus formasi sendirian, bahkan jika dia tahu lokasi mata formasi, formasi yang begitu kuat tidak dapat dipatahkan sendiri. Tuan Chen, kamu. Walter ingin mengingatkan Dev dengan suara rendah, lagi pula, mereka yang ingin menghancurkan formasi tadi langsung terbunuh oleh keterkejutan. Dan lelaki tua tadi, dengan kekuatan Wuhou Agung di periode akhir, juga langsung terluka parah. Matt, Hayden dan Ferdinand juga melangkah maju, ingin menghentikan Dev. Bagaimanapun, kombinasi dari begitu banyak orang tidak dapat dipatahkan, dan Dev sendiri mungkin dalam bahaya. Joseph Hine dan Yaiko juga berjalan ke sisi Dev. Pada saat ini, wajah Yaiko serius, dan dia berkata dengan pelan, Tuan Chen, formasi sihir ini bukan formasi biasa. Jika saya membacanya dengan benar, itu seharusnya adalah formasi darah roh jahat dari klan iblis. Jenis ini formasi hanya dapat dibentuk oleh iblis besar. Hanya yang tingkat atas yang dapat menggunakannya, saya tidak tahu mengapa itu muncul di sini. Tubuh Yaiko sekarang adalah roh pelayan suci istana Guanghan yang telah hidup selama ribuan tahun, yang dia tahu adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Dev dan yang lainnya. Saya pernah mendengar tentang formasi ini, dan sepertinya saya memiliki beberapa kesan, tetapi mengapa formasi iblis muncul di sini? Mungkinkah iblis darah yang mengaturnya sebelum dia mati? Matt juga berbicara. Dev juga sedikit terkejut, jika relik ini adalah pengantar untuk memicu kebangkitan energi spiritual, lalu bagaimana mungkin ada formasi sihir? Tidak mungkin seseorang dari ras iblis meninggalkan relik ini dan memicu kebangkitan energi spiritual. Mungkinkah iblis darah mengaturnya di saat-saat terakhir? Dev juga tidak bisa mengetahuinya,
Tetapi iblis darah memang mati di Pulau Penglai, dan orang yang mengubah tubuhnya menjadi patung kemungkinan besar ditanam oleh iblis darah itu. Tapi tidak peduli siapa yang mengaturnya, sekarang Dev akan menghancurkan formasi dan masuk untuk melihat apa yang terjadi. Jangan khawatir, formasi ini terlihat kuat, tapi mata formasi sudah rentan. Dev memberi pandangan stabil kepada semua orang, lalu perlahan berjalan di depan formasi. Pedang datang. Dengan lambaian tangan kanan Dev, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu pedang pembunuh naga muncul, itu dikelilingi oleh energi pedang cahaya hijau, dan tubuh pedang memancarkan cahaya menyihir. Saat pedang pembunuh naga muncul, semua orang merasakan kekuatan besar menyebar. Pedang pembunuh naga di tangan Dev segera menarik perhatian semua orang. Pedang roh. Casey di sudut, setelah melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, matanya berbinar. Orang ini pasti berasal dari keluarga kerajaan rahasia tertentu, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki pedang roh bernilai tinggi di tangannya? Casey memandangi pedang roh di tangan Dev, matanya penuh keserakahan. Terlepas dari mata serakah semua orang, Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan menyuntikkan jejak kekuatan naga ke dalam pedang, dan segera pedang pembunuh naga itu mengeluarkan suara berdengung, seperti nyanyian naga. Semburan energi pedang hijau melesat langsung ke langit dari pedang pembunuh naga dalam sekejap, dan energi pedang yang tajam dan tajam mulai berkedip terus-menerus. Merusak. Dev meraung keras, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung menebas formasi. Ledakan. Pedang ini langsung mengguncang seluruh Pulau Penglai, dan semua orang merasa seperti gempa bumi, terus-menerus mengguncang tubuh mereka. Dan formasi itu juga memancarkan semburan cahaya terang, lalu hancur seperti kulit telur dan menghilang. Formasi rusak. Kuito dan yang lainnya bekerja sama, dan dengan restu dari senjata suci, mereka tidak dapat menerobos, tetapi formasi itu dipatahkan oleh pedang Dev. Semua orang memandang Dev dengan kaget, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Terutama Kuito dan yang lainnya, ekspresi wajah mereka sangat rumit. Yang lebih rumit adalah Zeke yang bersembunyi di sudut. Melihat Dev mematahkan formasi dengan satu pedang, Zeke merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan lebih bertekad saat ini, dia harus menjebak Dev di dalam. Jika Dev dibiarkan terus seperti ini, dia mungkin tidak bisa membalas kematian ayahnya. Setelah beberapa saat keheranan, banyak orang mulai bereaksi, sangat ingin bergegas menuju runtuhan. Lagi pula, siapapun yang memasuki runtuhan lebih dulu akan mengambil keuntungan. Tetapi ketika orang-orang ini bergegas menuju runtuhan, Kuito tiba-tiba menebas dengan pedang, dan energi pedang yang menakutkan itu langsung memotong orang-orang di depan mereka. Siapa yang berani masuk, mati. Teriak Kuito dengan marah. Setelah itu, orang-orang di sisi Kuito menjaga pintu masuk reruntuhan dengan ketat, mencegah siapapun masuk. Sepertinya mereka ingin mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Sekarang Kuito dan yang lainnya memiliki banyak aliansi, jadi mereka berani menjadi sombong. Tapi orang lain dari keluarga bangsawan sekte melihat ini dan mulai berteriak dan mengutuk. Kami mundur. Melihat ini, Dev tahu bahwa kedua belah pihak akan bertarung, jadi dia memanggil Walter dan Ferdinand, dan mundur bersama anak buahnya. Saat Dev dan yang lainnya mundur, pertempuran dimulai. Tidak ada yang mau menyerah, jadi beberapa orang mulai bergegas maju, sementara Kuito dan yang lainnya mulai memblokirnya. Pedang dan pedang terus-menerus berdentang. Itu hanya karena Kuito membuat rencana yang bagus sejak awal dan menyatukan banyak keluarga sebelumnya, jadi saat ini mereka benar-benar menduduki puncak. Hanya dalam 10 menit, pemandangan itu sudah dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai, yang bisa dibilang mengerikan. Dev melihat segala sesuatu di depannya, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Namun saat ini, dia lebih bertekad untuk mencegah pemulihan energi spiritual. Dalam situasi ini, banyak keluarga sudah mulai berkelahi. Jika energi spiritual benar-benar pulih, keluarga di alam rahasia akan kembali ke dunia sekuler. Maka seluruh dunia akan menjadi seperti pemandangan ini. Segera, pertempuran berhenti. Kuito dan yang lainnya masih menjaga pintu masuk, sementara keluarga lain tidak bisa menerobos. Pada saat ini, mereka hanya memandang Kuito dan yang lainnya dengan marah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun, lawan lebih unggul, dan mereka telah menderita kerugian besar hanya dalam 10 menit, jadi keluarga ini tidak berani terburu-buru.
Saat ini, seorang pria parubaya berdiri dengan luka di lengannya, yang jelas-jelas terluka saat pertempuran. Perantara berjalan ke Kuito, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Muda Hong, Anda dan saya sama-sama anggota keluarga Marshal Dao. Kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Kami hanya tuan kami sendiri, dan kami semua memiliki milik kami sendiri. Tuan sendiri di belakang kami. Saya harap jangan membuat hal-hal pergi. Kami bisa setuju denganmu untuk memasuki reruntuhan terlebih dahulu, tapi kamu tidak bisa memblokir pintu masuk secara dominan dan mencegah kami masuk, kan? Jika kita terus bertarung, bahkan jika kamu bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis. Berapa banyak orang yang tersisa pada akhirnya? Jangan lupa bahwa masih ada orang yang duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, lalu kamu tidak bisa menelan reruntuhan sendirian. Karena mereka tidak bisa mengalahkannya, lawan ingin berunding dengan Kuito." Kuito melihat Dev. Saat ini, hanya Walter, Ferdinand, dan Hayden di bawah kepemimpinan Dev yang tidak bergerak. Meskipun ada banyak orang, kekuatan orang yang dibawa oleh Ferdinand dan Hayden umumnya relatif rendah, hanya orang yang dibawa oleh Walter yang memiliki beberapa wuhou agung. Dengan cara ini, meskipun ada banyak orang di pihak Dev, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, itulah mengapa Kuito berani melakukan ini. Bagaimana mungkin dia tidak memahami prinsip duduk di gunung dan menonton harimau bertarung? Bagaimana mungkin Dev bertarung seperti sniper dan kerang demi keuntungan nelayan? Kuito sendiri menahan punggungnya, 18 arhat yang dibawanya tidak bergerak, hanya untuk menjaga dari Dev. "Berhentilah omong kosong, jika kamu tidak ingin mati, tersesat saja. Jika kalian berani membuat ide tentang reruntuhan ini, maka silakan." Yoka melangkah maju dan mengutuk pria parubaya itu. Bersambung ke episode 197. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.